Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pembimbing akademik saya, Bapak Muhammad Novianto, Magister Keperawatan, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan laporan hasil diskusi kelompok saya dengan judul presentasi kasus kelompok pada Tuan K dengan shock hipovolemik atas indikasi demam berdarah denggi di instalasi gawat darurat RSUD Sleman. Baiklah, sebagai pendahuluan, untuk pengertian latar belakang shock itu sendiri, shock hipovolemik merupakan keadaan berkurangnya perfusi organ dan oksigenasi jaringan yang disebabkan gangguan kehilangan akut dari darah, atau shock hemoragik atau cairan tubuh yang disebabkan oleh berbagai keadaan. Penyebab terjadinya shock hipovolemik itu tersendiri antara lain ada diare, luka bakar, muntah, trauma maupun pendarahan karena obstetri. Shock hipovolemik itu sendiri merupakan salah satu shock dengan angka kejadian yang paling banyak dibandingkan shock lainnya, menurut Yane dan kawan-kawan tahun 2015. Untuk tujuan laporan presentasi kasus kita adalah untuk menganalisis jurnal dengan judul Dukungan Perawat dan Keluarga dalam Pemberian Asupan Nutrisi Cairan pada pasien penderita demam berdarah di Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan Salatiga. Untuk tinjauan teori, sebagai definisi, shock hipovolemik dapat didefinisikan sebagai berkurangnya volume sirkulasi darah dibandingkan dengan kapasitas pembuluh darah total. Hipovolemic shock merupakan shock yang disebabkan oleh kehilangan cairan intravaskuler yang umumnya berupa darah atau plasma. Namun, kehilangan darah yang tidak terlihat dapat ditemukan di abdominal, jaringan retroperitoneal, atau jaringan di sekitar retakan tulang. Sedangkan kehilangan plasma protein dapat diasosiasikan dengan penyakit seperti pankreasitis, peritonitis, luka bakar, dan anafilaksis. Menurut Lemroot L. dan kawan-kawan tahun 2012. Untuk epidemiologinya, menurut WHO, cedera akibat kecelakaan setiap tahunnya menyebabkan terjadinya 5 juta kematian di seluruh dunia. Angka kematian pada pasien trauma yang mengalami shock hipovolemik sendiri di rumah sakit dengan tingkat pelayanan yang lengkap mencapai 6%. Sedangkan angka kematian akibat trauma yang mengalami shock hipovolemik di rumah sakit dengan peralatan yang kurang memadai mencapai 36%. Menurut Kakunsi, Yanede dan kawan-kawan tahun 2015. Untuk etiologi shock hipovolemik itu sendiri adalah merupakan shock yang terjadi akibat berkurangnya volume plasma di intravaskuler. Shock ini dapat terjadi akibat perdarahan hebat atau hemoragik. Trauma yang menyebabkan perpindahan cairan ekstravasasi ke ruang tubuh non-fungsional dan dehidrasi berat oleh berbagai sebab seperti luka bakar dan diare berat. Kasus-kasus shock hipovolemik itu sendiri yang paling sering ditemukan disebabkan oleh perdarahan, sehingga shock hipovolemik dikenal juga dengan shock hemoragik perdarahan hebat. Dapat disebabkan oleh berbagai trauma hebat pada organ-organ tubuh atau fraktur yang disertai dengan luka ataupun luka langsung pada pembuluh arteri utama. Menurut Lemroot dan kawan-kawan tahun 2012. Untuk manifestasi klinisnya menurut Lemroot dan teman-teman 2012, klasifikasinya tersendiri itu ada perdarahan derajat 1 dengan kehilangan darah 0 sampai 15%. Itu ciri-cirinya tidak ada komplikasi, biasanya terjadi perubahan tekanan darah, tekanan nadi, dan frekuensi pernapasan. Perlambatan pengisian kapiler lebih dari 3 detik sesuai dengan
sesuai untuk kehilangan darah sekitar 10%. Dan yang kedua, derajat 2 dengan kehilangan darah 15-30%. Tanda gejalanya itu sendiri adalah takikardi, frekuensi nadi lebih dari 100 kali per menit, takipnyu, penurunan tekanan nadi, kulit raba dingin, perlambatan pengisian kapiler, dan ansietas ringan. Dan yang ketiga itu adalah perdarahan derajat 4, kehilangan darah 30-40%, di mana pasien mengalami takipnyu dan takikardi, penurunan tekanan darah sistolik, oliguria, dan perubahan status mental yang signifikan, seperti kebingungan atau agitasi. Dan yang terakhir, perdarahan derajat 4 di mana kehilangan darah lebih dari 40%, di mana tanda gejalanya itu berupa takikardi, penurunan tekanan darah sistolik, tekanan nadi menyempit atau tekanan diastolik tidak terukur, berkurangnya urin yang kurang, penurunan status mental, dan kulit dingin dan pucat. Untuk patofisiologinya sendiri itu terdapat 3 fase menurut Guyton 2010. Itu ada fase kompensasi di mana penurunan curah jantung atau cardiac output sedemikian rupa sehingga timbul gangguan perfusi jaringan, tapi belum cukup untuk menimbulkan gangguan seluler. Mekanisme kompensasi dilakukan melalui vaskokonstriksi untuk menaikkan aliran darah ke jantung, otak dan otot skelet, dan penurunan aliran darah ke tempat yang kurang vital. Untuk fase berikutnya itu fase progresif di mana terjadinya tekanan darah arteri tidak lagi mampu mengkompensasi kebutuhan tubuh. Faktor utama yang berperan adalah jantung. Curah jantung tidak lagi mencukupi sehingga terjadinya gangguan seluler di seluruh tubuh. Dan yang terakhir, yang fase ketiga adalah fase irreversible di mana kerusakan seluler dan sirkulasi sedemikian luas sehingga tidak dapat diperbaiki. Untuk pemeriksaan diagnostik pada orang atau pasien dengan shock hipovolemik itu sendiri adalah pemeriksaan hemoglobin, urin, AGD atau pemeriksaan gas darah arteri, pemeriksaan elektrolit serum, pemeriksaan fungsi ginjal, pemeriksaan mikrobiologi, pemeriksaan faal hemostatis. Untuk komplikasinya itu menurut Greenberg tahun 2020 untuk shock hipovolemik itu sendiri adalah sindrom gawat napas akut, sepsis, koagulasi intravaskuler, kegagalan multiorgan, hemoragik infeksi, odem, herniasi, hingga kematian. Untuk penata laksanaan pada pasien shock hipovolemik menurut Tambunan Karmel tahun 2013 sebagai berikut adalah mempertahankan suhu tubuh dipertahankan dengan memakai selimut pada penderita untuk mencegah kedinginan dan mencegah kehilangan panas. Dan yang kedua, pemberian terapi cairan. Jangan memberikan minum kepada penderita yang tidak sadar, mual-mual, muntah, atau kejang, karena bahaya terjadi aspirasi cairan ke dalam paru. Yang kedua, jangan memberi minum kepada penderita yang akan dioperasi atau dibius yang mendapat trauma pada perut serta kepala atau otak. Yang ketiga, penderita hanya boleh minum bila penderita sadar betul dan tidak ada indikasi kontra. Yang keempat, cairan intravena seperti larutan isotonik kristaloid merupakan pilihan pertama dalam melakukan resusitasi cairan untuk mengembalikan volume intravaskuler, volume intersitial, dan intrasel. Yang kelima, pada shock hipovolemik, jumlah cairan yang diberikan harus seimbang dengan jumlah cairan yang hilang. Sedapat mungkin diberikan jenis cairan yang sama dengan cairan yang hilang. Darah pada perdarahan plasma pada luka bakar. Yang keenam, pemantauan tekanan darah vena sentral penting untuk mencegah pemberian cairan yang berlebihan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pemberian cairan pada shock septik harus dalam pemantauan ketat. Mengingat pada pasien shock septik biasanya terdapat gangguan organ majemuk, multiple organ dysfunction.
Untuk pengkajian fokus pada keperawatan, pengkajian pertama adalah pengkajian airway, breathing, circulation, dan disability. Anamnesis, pemeriksaan fisik termasuk sistem kardiovaskuler, sistem neurologi, respirasi, gastrointestinal, sistem genitourinaria. Untuk diagnosa keperawatan pada pasien dengan shock hipovolemik adalah defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, perubahan perfusi jaringan cerebral, kardiopulmonal atau perifer berhubungan dengan penurunan curah jantung. Bisa penurunan curah jantung berhubungan dengan faktor mekanis, preload, afterload, dan kontraktilitas miokard. Kerusakan pertukaran gas berhubungan dengan peningkatan permeabilitas kapiler pulmonal, dan terakhir ansietas berhubungan dengan ancaman biologis yang akut dan potensial. Untuk bab 3 asuhan keperawatan yang kelompok saya lakukan, maksudnya untuk pengkajian sendiri, sumber data diambil dari data primer dan sekunder, tanggal masuk IGD tanggal 10, jam pengkajian jam 9, diagnosa medis shock hipovolemik berhubungan dengan DBD. Untuk keluhan utama sendiri adalah klien mengatakan suaminya BAB lebih dari 5 kali, cair, ada lendir, panas sudah 3 kali, dan badan lemas serta menggigil. Untuk identitas, nama Tuan K, umur 35 tahun, Islam, swasta, alamat Murangan, Sleman, nomor registrasi 013-224 sekian-sekian. Untuk identitas penanggung jawab, nama Nyonya I, 30 tahun, Murangan, Sleman, hubungan istri. Untuk pengkajian primer didapatkan airway, pernapasan ada, napas wheezing reguler, dangkal, RR 22 kali per menit, tampak gelisah. Breathing, pasien tidak tampak sesak napas pasien reguler, tidak tampak menggunakan otot-otot bantu pernapasan, tidak terdapat cyanosis. Respiratory rate 20 kali per menit, SpO2 98, suara napas vesikuler, tidak terdapat luka atau jejas. Circulation lagi teraba kuat 90 kali per menit, tekanan darah 130/80, capillary refill time kurang dari 2 detik, tugor kulit elastis, akral dingin. Kesadaran CM. Untuk pengkajian sekunder sampel sign and symptom, Tuan K 30 tahun dibawa ke IGD oleh istrinya dikarenakan panas tinggi sudah 3 hari, lemas, BAB kurang lebih 5 kali, encer, berlendir, badan menggigil, TTV 130/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, RR 22 kali per menit, suhu tubuh 39 derajat Celcius, akral teraba dingin. Untuk alergi sendiri, keluarga mengatakan klien tidak mempunyai riwayat alergi makanan, minuman, obat-obatan medis, cuaca, maupun debu atau polusi. Untuk medication, pasien keluarga mengatakan klien tidak sedang dalam menjalani terapi pengobatan tertentu. Past illness, istri mengatakan klien belum pernah mengalami demam setinggi ini sebelumnya, hanya demam biasa karena masuk angin. Istri mengatakan klien tidak memiliki riwayat penyakit yang serius, klien belum pernah menjalani operasi. Makanan terakhir, istri mengatakan istri mengatakan makanan terakhir yang klien makan adalah cemilan kecil. Even, istri mengatakan sebelum panas klien mengeluh perutnya mules, BAB encer, dan berlendir, kepala pusing, terasa berputar-putar dan mual-mual. Untuk pemeriksaan fisik dari kepala tidak ada gangguan, semuanya normal, mesosepal, distribusi rambut bagus, mata tidak ada sekret, isokor, refleks cahaya positif, hidung simetris, tidak terdapat kotoran, mukosa mulut kering, tidak ada lesi, hematoma di bibir. Kemampuan mendengar klien masih normal, telinga bersih, simetris, tidak ada nyeri tekan. Untuk leher itu sendiri bentuk simetris, tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid,
tidak dicurigai fraktur cervical, tidak ada nyeri tekan. Untuk pemeriksaan dada, inspeksi simetris, tidak ada benjolan, tidak tampak otot bantu pernapasan, tidak ada napas cuping hidung, tidak ada retraksi dinding dada, tidak tampak cecas dan memar. Palpasi, tidak terdapat nyeri tekan, pulsasi vasikuler, perkusi resonan. Untuk jantung sendiri tidak ada masalah, inspeksi dada tampak simetris, IC tidak tampak, tidak ada sianosis, tidak tampak peningkatan JVP. Palpasi, tidak ditemukan massa atau nyeri tekan. Perkusi peka pada IC pada lead 2 parastremalis dextra. Auskultasi S1 S2 tidak ada suara jantung tambahan. Abdomen normal, bising abdomen inspeksi bentuk simetris, tidak ada jejas teraba kembung. Untuk auskultasi, bising usus 30 kali per menit, terdapat nyeri tekan pada suprapubik, perkusi timpani. Genitalia, tidak terpasang kateter. Untuk ekstremitasnya kekuatan otot normal, tidak ada odem. Untuk pemeriksaan penunjang, di sini dilakukan pemeriksaan darah lengkap, di mana hemoglobin klien hasilnya 9,5 termasuk rendah, hematokrit 29,3 rendah, leukosit 0,6 interpretasi rendah, trombosit 71 rendah, MCV 76,00 rendah, MCH 25,0. Untuk terapi obat sendiri, klien diberikan ketorolak 30 mg, paracetamol 500 mg, salbutamol 10 mg, ibuprofen 200 mg. Untuk diagnosa yang diambil, analisa data, istri klien mengatakan klien mengeluh perutnya mules, BAB sudah 5 kali, encer dan berlendir. Istri klien mengatakan sempat minum banyak. Istri klien mengatakan klien sempat minum banyak. Untuk masalahnya, defisit volume cairan, kehilangan cairan aktif dengan DO suhu 39 derajat Celcius, perut teraba kembung, nadi 90 kali per menit, RR 23. Untuk analisa data yang kedua, istri klien mengatakan badan panas dan pusing serta kurang nyaman dengan keadaannya. DO leukosit 6,0, badan klien terasa panas, suhu masih 39 derajat, mukosa kering, RR 23, nadi 90 kali per menit. Untuk masalah hipertermi, untuk etiologi proses infeksi virus Dengue. Untuk diagnosa yang terakhir, yang ketiga, analisa datanya, istri mengatakan klien lemas dan lemah, klien sempat mengeluh kepala pusing, BAB kurang lebih 5 kali, encer, berlendir dan tampak ada bercak darah. Istri klien mengatakan klien sempat minum banyak. DO klien terlihat panas, suhu masih 39, tekanan darah 130/80, klien terlihat keringat dingin, tugor kulit kurang baik, mulut dan mukosa bibir kering, peteki plus. Diagnosa risiko shock hipovolemik dengan etiologi perdarahan yang berlebihan. Untuk rencana keperawatan dengan diagnosa yang pertama, defisit volume cairan berhubungan dengan kekurangan cairan aktif. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x8 jam, diharapkan defisit volume cairan pada klien dapat terasasi dengan kriteria hasil, mempertahankan urin output sesuai dengan usia, tekanan darah nadi suhu tubuh dalam batas normal, tidak ada tanda-tanda dehidrasi, elastisitas tugor kulit baik, membran mukosa lembab, tidak ada rasa haus yang berlebihan.
Untuk NAC sendiri, fluid management, pertahankan atau catat intake dan output yang akurat, monitor status hidrasi, monitor vital sign, monitor masukkan makanan atau cairan dan hitung intake kalori harian, kolaborasi pemberian cairan intravena, monitor status nutrisi. Untuk diagnosa yang kedua, hipertermi berhubungan dengan proses penyakit infeksi virus Dengue. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 8 jam, diharapkan hipertermi pada klien teratasi dengan kriteria hasil: suhu tubuh dalam rentang normal, nadi dan RR dalam rentang normal, tidak ada perubahan warna kulit, tidak ada pusing. Suhu tubuh dalam rentang normal, nadi RL dalam rentang normal, tidak ada perubahan warna kulit dan atau pusing. Mohon maaf ada pengulangan kata. Fever treatment, monitor suhu sesering mungkin, monitor warna dan suhu tubuh kulit, monitor tekanan darah, nadi dan RR, monitor penurunan tingkat kesadaran, monitor intake output, berikan antipiretik, berikan pengobatan untuk mengatasi penyebab demam selimuti klien. Temperature regulation, monitor suhu minimal tiap 2 jam, rencanakan monitoring suhu secara kontinu, monitor warna dan suhu kulit, tingkatkan intake cairan dan nutrisi. Untuk diagnosa terakhir yaitu shock hipovolemik berhubungan dengan perdarahan yang berlebihan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 8 jam, diharapkan klien tidak mengalami shock hipovolemik dengan kriteria hasil: nadi dalam batas yang diharapkan, irama jantung dalam batas yang diharapkan, frekuensi napas dalam batas yang diharapkan, irama pernapasan normal, natrium serum normal, kalium normal, klorida normal. Untuk NAC-nya, monitor status sirkulasi, warna kulit, suhu kulit, denyut jantung, heart rate dan ritme, nadi perifer dan capillary refill time. Monitor tanda inadequate oksigenasi, monitor suhu dan pernapasan, monitor input dan output, pantau nilai labor, hemoglobin, hematokrit, analisa gas darah dan elektrolit. Untuk implementasi dilakukan tanggal 10 Juli dari jam 9 sampai jam 19 yang dilakukan oleh Agustina. Untuk diagnosa nomor 2, implementasinya memonitor suhu sesering mungkin, memonitor warna dan suhu kulit, memonitor tekanan darah, nadi dan RR, memonitor penurunan tingkat kesadaran. Di mana hasil evaluasi, klien mengatakan demam sudah 3 hari, klien mengatakan badan klien lemas dan panas, klien mengatakan pusing, klien mengatakan badannya terasa menggigil. Untuk objektif, suhu 39 derajat Celcius, tekanan darah 130/80, kesadaran CM, akral dingin. Masalah belum teratasi, ditandai dengan suhu tubuh klien masih tinggi. Untuk pengkajian diagnosa yang pertama dilakukan oleh teman saya Devi. Diagnosa yang pertama dengan evaluasi, subjek klien mengatakan perutnya terasa kembung, klien mengatakan terasa ingin mual, klien mengatakan haus. Klien mengatakan BAB kurang lebih 5 kali, encer bercampur bercak darah. Untuk objektif, tekanan darah 130/90, klien masih teraba panas, suhu tubuh masih 39, nadi 100, RR 23, SPO2 97, membran mukosa bibir masih kering. Pemberian terapi keterolat 1 gram, pemberian PCT 500 mg. Masalah belum teratasi, ditandai dengan klien kehilangan banyak cairan. Lanjutkan intervensi. Untuk diagnosa 3, untuk diagnosa yang ketiga, didapatkan hasil evaluasi, klien mengatakan badannya masih menggigil, klien mengatakan perutnya kembung, klien mengatakan ingin mual dan muntah, klien mengatakan kepalanya masih pusing, klien mengatakan badannya masih terasa panas.
Mohon maaf, tadi pengkajian diagnosa yang ketiga dilakukan pada jam 10 sampai jam 10.15 dan pengkajian yang diagnosa ke 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 satu dilakukan jam 9.30 sampai jam 9.45. Baiklah, saya lanjutkan. Untuk data objektif yang tadi didiagnosa yang ketiga, tampak klien menarik selimut karena menggigil, saturasi oksigen 93, hasil lab Hb 94, heart rate, hematokrit 29,3, leukosit 6,0, trombosit 71. Suhu masih 39 derajat Celcius, masalah belum teratasi, ditandai dengan klien mengalami tanda-tanda shock. Lanjutkan intervensi, dan terakhir dilakukan pengkajian oleh saya sendiri, Fitriani, pada jam 10.30 sampai jam 10.45 dengan nomor diagnosa nomor 1, 2, dan 3. Dengan hasil evaluasi, klien mengatakan masih mengeluh kepalanya pusing, klien mengatakan masih menggigil, klien mengatakan badannya panas, klien mengatakan dirinya tadi muntah keluar cairan. Untuk data objektif, tingkat kesadaran pasien CM, klien masih teraba panas, tekanan darah 110/80, nadi 95, akral dingin, suhu 38,9, R24, mukosa bibir kering, wajah terlihat pucat, hasil lab masih 9, hemoglobin 9,4, heart rate 29,3, leukosit 6,0, dan trombosit 71. Masalah belum teratasi, ditandai dengan klien masih panas, klien mengalami tanda-tanda shock, klien mengalami kehilangan banyak cairan. Untuk planning, hentikan intervensi, klien dibawa ke ruang ranap. Baiklah, sekilas tadi asuhan keperawatan dari kelompok saya. Kemudian saya lanjutkan ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan adalah tujuan manajemen shock hipovolemik yaitu optimalisasi hemodinamik atau MAP lebih dari 60 sampai 65 mmHg, CVP 8 sampai 12 mmHg dengan CI lebih dari 2,1 liter per menit. Optimalisasi pengantaran oksigen, hemoglobin lebih dari 9 gram per dl atau lebih dari 7 gram per dl di sesudah shock, saturasi arteri lebih dari 92%, SCFO2 lebih dari 70%, dan serum laktat kurang dari 2,2 ml, serta mencegah terjadinya disfungsi sistem organ. Tergantung pada kondisi klinis pasien, manajemen nyeri mungkin dibutuhkan. Di samping untuk mengurangi nyeri, analgesik dapat menurunkan konsumsi oksigen nasi sistemik. Manajemen awal shock harus selalu mencakup pemberian cairan kristaloid. Pemberian volume kristaloid bervariasi, ada yang memberi 1 sampai 2 liter secara cepat dalam kurung 0,5 sampai 1 liter setiap 10 sampai 15 menit secara teratur. Optimalisasi volume intravaskuler dengan menggunakan inotropik atau vasopresor. Vasopresor diperlukan untuk menjaga tekanan darah pada pasien dengan hipotensi berat dan didahului dengan resusitasi cairan terlebih dahulu. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah dalam penyampaian pembahasan kasus kelompok saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu.